Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardi Wicaksono, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini akan melakukan tahapan observasi. Yang pertama yaitu pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Carolina Anggrahini, guru kelas 5 SD Negeri 1 Winong, Boyolali. Selamat pagi Bu Lina. Pagi Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran di kelas atau supervisi pembelajaran. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Lina? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan dengan cara meneladani kisah-kisah dari tokoh yang sudah saya siapkan dalam teks. Kemudian para siswa juga saya minta untuk mencari informasi dari tokoh tersebut melalui kegiatan wawancara. Jadi harapannya mereka akan menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi yang melaksanakan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu Pak Rizky. Jadi tujuannya mengenali nilai-nilai kewirausahaan dengan cara wawancara pada tokoh ya Bu ya. Betul. Oke. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin saya observasi Bu besok? Untuk area pengembangannya, saya lebih berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan Pak. Jadi saya ingin para siswa itu bisa meneladani nilai-nilai dari tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tadi, utamanya mereka yang bekerja di sektor wirausaha. Kemudian saya berharap juga mereka mampu menyampaikan gagasannya secara lisan atau keterampilan berbicaranya di umum itu kalau mereka menyampaikan gagasan secara lisan jadi terasah gitu loh Pak. Jadi langsung face to face dengan tokohnya. Gitu. Oh iya, oke. Jadi yang saya tangkap areanya lebih terfokus ke keterampilan anak dalam berbicara gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu bagaimana Bu? Mungkin dari metodenya, modelnya ataupun strategi yang ingin Bu Lina terapkan besok itu bagaimana Bu? Saya berencana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kesiapan para siswa saya, kemudian mengelompokkannya sesuai kesiapan belajar para siswa Pak, dan meminta mereka untuk menyampaikan hasilnya melalui kegiatan presentasi di depan teman-temannya nanti ya, dari hasil wawancaranya tersebut. Jadi mereka selain dilatih keterampilan berbicaranya dengan tokoh langsung yang lebih luas lagi ya, maksudnya di masyarakat, anak-anak juga menyampaikan gagasannya melalui kegiatan presentasi di kelas gitu, di depan teman-temannya. Kemudian untuk metodenya mungkin yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi ya lebih ke keterampilan tadi ya, kembali ke keterampilan berbicara dengan diskusi kelompok ya, itu cocok sih ya Bu ya. Kemudian untuk medianya Bu, media yang rencana akan digunakan itu apa saja Bu? Oke, untuk medianya rencananya saya ingin menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan praktik melakukan wawancara langsung dengan tokoh yang terlibat dalam kegiatan wirausaha yang ada di sekitar sekolahan. Kemudian saya juga menggunakan lembar wawancara di mana nanti para siswa akan menggunakannya untuk melakukan kegiatan wawancara dengan para tokoh tersebut, dan juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk evaluasi pembelajaran. Oke, jadi nanti Bu Lina menyiapkan lembar untuk wawancara dan juga LKPD-nya ya Bu ya. Untuk waktunya Bu, waktu pelaksanaannya dari pembelajaran ini kapan Bu? Oke, jadi rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini nanti di hari Senin pekan depan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di jam kedua Pak, di kelas ini. Oh oke Bu, jadi besok Senin di jam kedua saya akan mohon izin datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi
kemudian melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Sekalian saya mengutarakan di sini, besok setelah kita observasi selesai, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, mungkin dari beliau kita bisa menerima masukan atau tambahan. Ya, siap. Jadi nanti dengan Pak Rizky dan pengajar praktik. Iya, dengan pengajar praktiknya. Siap. Sebelum kita akhiri, yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini apa Bu? Ya, jadi dari percakapan observasi ini saya jadi lebih memiliki gambaran mengenai rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk besok, utamanya dari segi materi, kemudian capaian yang akan saya sebagai output untuk anak-anak ya, kemudian juga metode yang saya gunakan. Jadi saya lebih memiliki gambaran besok itu akan gimana sih, akan gimana gitu Pak. Dan saya juga jadi lebih paham kira-kira alur pembelajaran yang akan saya terapkan besok Senin itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dalam proses pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi di hari Senin untuk observasi dan pasca observasi ya Bu. Siap. Ya, kasih Pak Rizky. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya. Adakah temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa yang tidak masuk hari ini? Laila dan Bekti. Oke. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Mas Ani. Terima kasih sudah berdoa hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ngecek semangat kita dulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyikan dengan semangat dan tegar. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tema yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah senangnya berwirausaha. Apa Dek? Senangnya berwirausaha. Ada yang ingin tanya nggak Dek? Ada yang kepo nggak? Guru, wirausaha itu apa sih? Oke, jadi wirausaha itu terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira itu artinya sendiri, usaha itu berarti apa? Ya usaha. Usaha berarti apa Dek? Usaha. Usaha sendiri. Maksudnya gimana? Pekerjaan yang dilakukan atas usahanya sendiri, dijalankan sendiri, modalnya dari diri sendiri, dan dipromotori, diketuai oleh dirinya sendiri. Itu namanya wirausaha, berwirausaha. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema senangnya berwirausaha. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa meneladani sikap-sikap dan semangat juang para wirausaha sehingga mereka bisa menghasilkan usahanya menjadi besar ya, bisa menjadi orang yang sukses melalui jalan berwirausaha. Selain itu nanti kita juga akan melakukan kegiatan wawancara dengan para wirausaha yang ada di sekitar kita. Semuanya siap ya? Siap. Baik, kalau begitu silakan dibuka bukunya halaman 87 anak-anak. Kira-kira anak-anak masih ingat gak ya pembelajaran kita pertemuan minggu kemarin bahasa Indonesia kita membahas tentang apa sih? Simba. Oh iya, Simba. Masih ingat
akan bertanya dan menjawab yang dilakukan 2 orang, minimal harus 2 orang. Kalau hanya 1 orang berarti itu ngomong sama dirinya sendiri, bukan wawancara namanya ya, itu bicara dengan hatinya sendiri. Tapi kalau wawancara ini harus dilakukan minimal 2 orang atau boleh lebih, ya, dimana 1 orang berperan sebagai penanya atau pewawancara. Orang yang melakukan kegiatan bertanya disebut dengan pewawancara. Kemudian orang yang menjawab disebut dengan narasumber. Narasumber ini tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekarang yang perlu diketahui sebelum kita melakukan wawancara adalah 1, nih perhatikan, tujuan wawancara. Tujuan wawancara itu untuk apa, Dek? Kira-kira, Dek? Tujuan wawancara tentunya untuk memperoleh info. Terus yang kedua apa tujuan kita melakukan wawancara? Untuk apa? Untuk melengkapi suatu data penelitian. Pinter, ya. Nah, yang terakhir tujuan wawancara untuk apa kira-kira? Untuk memperoleh data dan fakta. Jadi wawancara ini bukan fiksi ya, bukan cerita bohong, bukan cerita yang dikarang, tapi emang beneran harus memuat data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, karena ini sudah duduk berkelompok, jadi biar meningkat waktu, Bu Guru langsung bagikan saja lembar kerjanya ya. Oke, apakah sudah selesai menyusun data pertanyaan? Sudah? Baik, sekarang data pertanyaannya sudah ada. Nah, sekarang kalian akan bermain peran, ya. Jadi kalian akan menentukan ya, 1 sebagai narasumber dan yang lain sebagai pewawancara. Silakan ditentukan dulu siapa narasumbernya dan siapa yang akan melakukan wawancara. Daftar pertanyaannya tadi sudah selesai dibuat ya? Sudah. Oke, jadi nanti yang menjadi narasumber dia harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang diajukan para pewawancara. Oke, siap semuanya? Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Angkat tangannya. Ada yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai? Oke, sudah siap presentasi Mbak Aul? Siap. Oke, baik, silakan anak-anak boleh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, boleh maju ke depan. Iya, Pak. Lalu kandang ayam bertelur ini dari lokasi di mana, Pak? Ada di desa Cepogo, Mbak. Tentunya berjauhan dari area pemukiman warga. Berjauhan dari area permukiman warga. Mengapa harus berjauhan dengan area pemukiman warga, Pak? Apakah suara ayamnya akan mengganggu para warga atau ada alasan lain, Pak? Ya, karena kotoran dan limbah ayamnya kan bau ya, Mas. Jadi sebisa mungkin kita harus menghormati kemerdekaan para warga untuk menghirup segala yang segala. Yang segar. Oke. Lanjut. Lanjut pertanyaan. Selain berwirausaha, Bapak juga bijak dalam menjalankan usahanya. Lalu Pak, berapa banyak jumlah telur yang dihasilkan dalam setiap hari? Ya. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok yang Mbak Olia. Baik. Sebelum kita ganti ke kelompok yang lain, Guru akan mengevaluasi terlebih dahulu hasil pekerjaan dari kelompoknya Mbak Aulia. Oke. Hasil pekerjaannya sudah bagus ya. Pertanyaannya sudah runtut. Ada narasumbernya. Narasumbernya tepat gak dia dengan tema wirausaha? Tepat ya. Apa tadi? Narasumbernya siapa tadi? Pak Florentinus yang bekerja sebagai apa? Peternak telur ayam. Peternak ayam petelur ya. Jadi mereka mewawancarai seorang pengusaha bernama Pak Florentinus, di mana bidang usahanya itu adalah ternak ayam petelur. Pertanyaannya sudah runtut, diawali dulu dengan salam, kemudian memperkenalkan diri,
wirausaha, berapa banyak jumlah telur yang dihasilkan, kemudian pakan ternaknya dari mana, apalagi tadi? Tanya apalagi tadi? Ada banyak ya yang ditanyakan. Sudah runtuh, termasuk juga sudah diberi penutup dan ucapan terima kasih. Nah, jadi nilai untuk kelompok Mbak Aulia ini Bu Guru beri nilai 87. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Aulia sekali lagi. Karena semua kelompok sudah presentasi ya, hari ini kita akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Coba anak-anak, hari ini tadi kita udah belajar apa saja ya? Oh iya, tentang adik Simba, yaitu kata tanya ya. Adik Simba tadi apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dari mana. Tadi kita juga sudah belajar tentang apa, Dek? Iya, senangnya berwirausaha dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber yang berbeda-beda, terutama atau khususnya kepada orang-orang yang bekerja di bidang yang mempunyai usahanya sendiri atau seorang wirausaha. Semoga kalian bisa meneladani sikap, sifat, dan kegigihan para wirausaha. Dan suatu hari nanti Guru doakan kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Allahumma amin. Oke, baik. Di pertemuan yang akan datang nanti kalian akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Silakan disiapkan di rumah, dibaca dulu materinya. Besok ketika kita akan melakukan pembelajaran, anak-anak sudah memahami sekilas tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Itu ya anak-anak, paham ya? Baik, silakan boleh berkemas-kemas semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bu Guru dan terima kasih Bu Guru. Baik, selamat siang juga anak-anak dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa PR-nya di rumah adalah mempelajari materi yang akan datang, yaitu tentang apa tadi? Teks, fiksi, dan non-fiksi. Selamat dan sehat sampai di rumah. Sebelum main silakan ganti baju dulu dan jangan lupa makan siang. Dari Bu Lina cukup sekian, Bu Lina akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang boleh pulang duluan, yang paling tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Carolina yang telah melakukan observasi dengan sangat bagus sekali. Mohon maaf Lina, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi hari ini. Sebelumnya Bu Lina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Udah siap ya Bu ya? Ya, Saya kasih siap, pertanyaannya. insyaallah. Oke, yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung tadi? Alhamdulillah saya lega ya sudah terlaksana kegiatan observasi. Namun ya ini ya Pak sedikit grogi karena biasanya kan ngajar sendiri ya, ada teman yang mengawasi, apalagi ini kan teman sejawat, jadi kayak aduh gimana ya, udah bagus belum ya gitu, kurang apa ya grogi aja sih. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, intinya lancar gitu ya. Ya. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan
dan keterampilan mengekspresikan kata-kata yang mereka sampaikan. Oke, nah ini menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah mungkin sudah sesuai atau ada yang kurang atau gimana Bu? Menurut saya secara keseluruhan mungkin udah berjalan baik ya Kak. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus dievaluasi karena tadi ketika anak-anak presentasi itu mungkin entah mereka tegang atau gimana, itu beberapa itu masih menyampaikannya itu kayak kaku gitu loh. Jadi mereka untuk penyusunan pertanyaannya sudah benar, cuma ketika mereka presentasi di depan itu masih kaku gitu. Jadi mungkin masih perlu pengelolaan dalam keterampilan berbicara mereka di depan. Oke, lalu menurut Ibu kendala apa sih yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran tadi? Kendalanya anak-anak itu ketika sebelum mereka mempresentasikan hasil pekerjaannya ya, ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu mereka cenderung pasif ya. Jadi ketika saya tanya berulang kali, bahkan sampai saya meminta yang paling sederhana ungkapkan dengan kata-katanya sendiri gitu ya, tidak harus yang sesuai dengan textbook gitu, tapi mereka tetap kayak entah mereka itu malu atau memang tidak pede dengan jawabannya. Sebenarnya mereka tuh mungkin udah terpikirkan ya, tapi mungkin untuk pengekspresiannya ketika ngomongnya itu loh Pak masih ditahan-tahan gitu sama mereka. Jadi mungkin jadi krik-krik gitu kan, jadi lebih kayak sunyi senyap gitu karena mereka cenderung pasif gitu. Terus tadi juga saya merasa kegiatan evaluasi saya dalam pembelajaran itu juga belum maksimal. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita maksimalkan. Oke, jadi tadi anak cenderung masih pasif dari anaknya sama evaluasi dari panjenengan mungkin kurang ya. Iya, masih kurang mantap gitu rasanya kayak gimana gitu Pak. Sama mungkin refleksi ya Bu. Iya, refleksi betul ya, evaluasi dan refleksinya itu masih kayak kalau misalnya bisa diedit tuh pengen diulangi lagi gitu. Bisa ditingkatkan Iya, lagi ya. betul. Oke, jadi setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana apa sih Bu yang kedepannya untuk meminimalkan kendala yang Ibu alami tadi Bu? Mungkin ini ya, saya akan berusaha kalau misalnya nanti ke depan masih ada kegiatan diskusi di kelas, mungkin pengelompokannya itu lebih dikelompokkan ke anak-anak yang sesuai dengan minatnya, passionnya ya, terutama berdasarkan kesiapan mereka dalam menerima materi. Karena tadi kan kalau yang kita laksanakan tadi itu lebih ke yaudah ya ini karena sudah duduk berkelompok, kelompoknya ini aja gitu, sesimpel karena biar lebih ringkas gitu. Cuma mungkin karena evaluasi tadi anak-anak kok kayaknya kurang siap mengemukakan pendapat ya, terutama itu mungkin nanti kita bisa kelompokkan, oh anak ini dia lebih sering banyak mengekspresikan pendapat, mengungkapkan pendapat, nanti itu kita gabung di situ. Jadi mereka mungkin lebih pede, mereka bisa berdiskusi satu sama lain, kemudian harapannya mereka bisa dengan leluasa mengungkapkan itu. Jadi ya ke depan mungkin akan saya bentuk kelompok yang berbeda sesuai dengan minat belajar. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan kalau di kita itu bahasanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi disesuaikan dengan minatnya, dengan gaya belajarnya. Nah, tadi sudah sangat baik sekali Bu. Saya berharap semoga Ibu bisa menerapkan hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Lalu kira-kira kapan Bu Ibu bisa atau mau menerapkan pembelajaran yang Ibu inginkan tadi? Mungkin karena ini anak-anak sudah memasuki masa akhir semester 1 dan mereka sedang liburan ya. Insya Allah nanti semoga di semester depan saya bisa memperbaiki secara overall ya Pak, nggak cuma di bahasa Indonesia aja, tapi di mata pelajaran yang lain pun semoga bisa lebih baik lagi. Sangat hebat sekali Ibu. Jadi saya akan menunggu cerita dari Ibu selanjutnya nih. Terima kasih sekali ya Pak Rizky, sharingnya tuh sungguh bermanfaat dan saya bisa lebih banyak. Oh ya, ternyata tuh ada beberapa hal yang belum saya terapkan ke anak-anak. Kalau mungkin misalnya kita nggak sharing seperti ini, saya juga mungkin stagnan aja di pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah, ini kan tujuan kita juga observasi untuk supervisi akademik Bu. Jadi yang diharapkan adalah peningkatan Bu. Kalau hanya stagnan
saya kira semua guru bisa sih mempertahankan itu. Tapi kalau mau berubah, mau meningkatkan kualitasnya ya harusnya dengan supervisi seperti ini. Karena kalau dengan supervisi itu kita merasa oh ini kita harus bagus nih, gimana termotivasi kan Pak. Jadi ke depan oh ya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi sehingga nanti ke depan belajarnya bisa lebih baik lagi. Gitu. Makasih banyak Pak Rizky. Ya Bu, saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Ya, Terima kasih atas waktunya. Terima ya, Bu. kasih juga untuk bimbingannya. Terima kasih Pak Rizky.